Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai kuliah pada hari ini dengan membaca basmalah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Untuk pertemuan kedua ini kita akan mempelajari mengenai sejarah dan perkembangan dari geografi regional, dari ilmu geografi regional, di mana geografi regional merupakan cabang ilmu dari geografi yang memiliki sejarah yang sangat lama dalam perkembangannya. Nah, kita akan mempelajari itu mengenai sejarahnya dan bagaimana perkembangan geografi regional dari pertama kali hingga saat ini. Kita akan mulai dengan yang pertama kali adalah bahwa di zaman Yunani atau zaman Romawi, kerajaan Yunani dan Romawi, geografi itu sudah mulai berkembang, di mana ada Herodotus yang menjadi bapak dari ilmu geografi yang sudah menjelaskan. Jadi menjelaskan mengenai geografi fisik dan geografi manusia pada saat ini. Oke, jadi zaman dulu Herodotus dari Yunani itu sudah menjelaskan apa yang kita pelajari saat ini mengenai geografi fisik maupun geografi manusia. Geografi manusia itu ya geografi penduduk, geografi ekonomi. Oke, kalau geografi fisik itu ya kita bicara tentang geomorfologi, hidrologi, batuan, iklim, dan seterusnya. Herodotus sudah menjelaskan itu. Oke. Kemudian Aristoteles menjelaskan mengenai proses di muka bumi. Bagaimana peran dari suhu, angin, tanah, dan juga vulkano, gunung api terhadap bentuk muka bumi. Nah, jadi ya kalau misalkan tanya, Pak, apakah Herodotus, Aristoteles itu sudah menjelaskan seperti apa yang kita pelajari sekarang? Ya tentunya tidak. Tidak sedetail, tidak bisa membayangkan dalam bumi seperti apa. Tapi mereka sudah mulai menjelaskan mengenai ini. Nah, ini. Jadi bisa dibilang juga ilmu geografi adalah ilmu yang tua juga. Karena dari zamannya Herodotus dan Aristoteles saja itu sudah mulai dibahas, sudah mulai berkembang mengenai geografi. Oke, kemudian ada Eratosthenes yang mengukur pergerakan bumi dari sudut matahari dari 2 titik. Jadi sudah mengukur gerak dari pergerakan dari bumi. Oke, lokasi pergerakan dan lokasi di bumi dengan menggunakan sudut dari matahari. Kemudian ada Ptolemy, sebuah astronomer dari Yunani yang sudah mendesain map pertama dunia. Nah, kemudian kalau Strabo di zamannya Romawi sudah menggunakan spatial perspektif untuk mengetahui dunia. Nah, jadi ilmu geografi kita ini yang minggu lalu saya jelaskan bahwa kita punya 3 sudut pandang, ya, atau yang mungkin sudah seharusnya kalian pelajari ketika di pengantar geografi, ya, dimana kita ilmu geografi itu memiliki 3 sudut pandang atau 3 pendekatan, yaitu yang pertama spasial, kemudian lingkungan, ekologi, dan juga yang terakhir adalah kompleks wilayah. Nah, Strabo ini, dia sudah mulai menggunakan zaman Romawi. Kerajaan Romawi sudah menggunakan spasial perspektif, sudut pandang spasial dalam mengetahui dunia, terutama dunia yang ada di sekitarnya. Nah, ini. Jadi pertama kali geografi regional kita mulai membahas dari zaman Yunani dan zaman Romawi. Nah, kita lanjutkan apa sih kontribusinya mereka, si Yunani dan Romawi ini. Oke. Tadi, ini bahwa geografi regional sudah saya jelaskan tadi merupakan bagian dari geografi yang lebih tua.
almost, ya hampir. Jadi ada ilmu lain juga yang tua, tapi termasuk yang tua. Perkembangannya dimulai dari Herodotus tadi, kemudian di abad kelima sebelum Masehi, Herodotus menjelaskan bahwa ada 3 wilayah di dunia yang dia tahu, ya. Jadi Herodotus sudah bilang ada namanya Asia, Libya, dan Eropa. Jadi dia sudah bilang bahwa dunia itu ada 3, Asia, Libya, Eropa. Kemudian mendeskripsikan Babilonia itu sebagai kebun, bangunan, populasinya, di mana wilayahnya itu menjadi bagian dari Mesopotamia, kerajaan Mesopotamia. Jadi si Herodotus itu sudah bisa menjelaskan, sudah menggunakan prinsip geografi, spasial perspektif, bahwa Babilonia itu merupakan bagian dari kerajaan Mesopotamia. Ya. Jadi kalau kita sekarang bisa dengan mudah, ketika kita bilang bahwa Fakultas Geografi itu merupakan bagian dari geografi dari UMS sendiri, kita bisa dengan mudah sekarang, ya, karena kita bisa lihat peta, kita bisa lihat citra, lihat foto udara, Google Earth, dan lain-lain. Tapi di zamannya Herodotus, ya, ketika kita datang ke suatu tempat atau kalian datang ke ke Solo, ya, ke kota Solo, kemudian kalian ke alun-alun misalnya, nah kalian cuma mungkin alun-alun saja, ya. Padahal kalian seharusnya memahami bahwa alun-alun itu bagian dari kota Solo. Nah, si Herodotus ini sudah bisa mendeskripsikan itu, yang ketika dia datang ke alun-alun, ya, asumsinya Babilonia itu adalah alun-alun, dia sudah bisa bilang, wah, alun-alun itu cuma semacam kebun. Nah, yang ada bangunan, ada tembok-tembok, ada pintu-pintu, ada manusia-manusia yang banyak, yang dimana wilayah itu masih bagian dari kerajaan Mesopotamia. Nah, jadi seperti ketika di alun-alun, kalian bisa bilang alun-alun itu bagian dari kota Solo. Nah, seperti itu, ya. Kemudian dia bisa menjelaskan bagaimana kerajaan Assyrian kekuatan itu seperti apa, ya. Dan selama periode Yunani dan Romawi, geografi regional itu masih digunakan untuk mendeskripsikan dari kerajaan. Nah, jadi salah satu hal yang menyebabkan mengapa geografi regional berkembang dari dulu adalah spasial perspektif terhadap wilayah. Karena di zaman Yunani dan Romawi ini adalah zaman-zaman peperangan. Ketika kalian memahami wilayah, ketika kalian memahami kondisi sekitar kalian, maka kalian bisa memenangkan suatu peperangan. Atau bahkan kalian bisa mengambil alih atau mengembangkan wilayah yang memiliki posisi strategis. Nah, jadi pemahaman tentang regional, kewilayahan, kondisi sekitar yang ada di wilayah kita itu menjadi hal yang sangat mutlak di zaman ini. Nah, jadi ya salah satu alasan mengapa bisa berkembang di zaman dulu, ya karena peran dari kerajaan-kerajaan yang ada. Bagaimana untuk peperangan, untuk gerakan tentara, bagus nanti di mana posisinya agar bisa menang. Kemudian bagaimana untuk mengembangkan wilayahnya, mencari wilayah-wilayah yang menguntungkan, strategis, dan seterusnya. Kemudian Strabo, poin kita di zaman Yunani dan Romawi ini adalah Strabo memiliki 17 buku, ya, yang mendeskripsikan di zaman 1 Masehi, ya, dan menjadi dasar dari geografi regional. Oke. Jadi sebenarnya sudah dimulai dari Herodotus, ya, dan juga di kerajaan-kerajaan Romawi dan Yunani di abad kelima, ya, sebelum Masehi. Jadi minus 5 dari 1 Masehi itu sudah ada Herodotus dan teman-temannya yang mendeskripsikan mengenai geografi regional. Tapi Strabo, di 1 Masehi, ya, dia menjelaskan, dia menulis buku. Nah, ini menjadi hal yang penting bagi kalian juga, Pak. Kalau dulu memang seorang itu dicatat dengan adanya buku.
Apa yang sudah dibuat orang itu dibuat dengan buku. Kalau sekarang mungkin dengan nopik hoax ya. Berarti ketika kalian tidak foto, kalau ketika kalian sudah di suatu tempat, maka kalian dianggap hoax, belum pernah ke sana. Tapi jika kalian menjadi seorang pelajar, mungkin membuat buku itu sulit bagi kalian, maka untuk menunjukkan eksistensi kalian sebagai mahasiswa ya, kalian bisa membuat banyak karya. Salah satunya bisa membuat yang namanya jurnal, ikut seminar, ikut kepanitiaan, dan seterusnya. Karena apa? Karena kalau kalian tidak meninggalkan bukti, tidak meninggalkan bekas, maka kalian tidak akan dikenal, tidak akan diingat. Nah, makanya di sini Strabo, ya, Strabo dengan dia membuat 17 buku, ya, maka dia bisa dia bisa menjadi salah satu, menjadi orang pertama yang dianggap memberikan dasar bagi geografi regional. Pondasinya dia buat dengan 17 buku yang ditulis mengenai bagaimana geografi regional itu digunakan, bagaimana geografi regional itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan seterusnya. Strabo. Nah, kemudian selain itu dia juga membuat namanya ilmu korologi, yang dimana dia bisa menjelaskan dengan pendekatan korologi yang sekarang bisa kita sebarkan jadi spasial perspektif untuk menjelaskan perbedaan wilayah di permukaan bumi. Oke. Dan itu juga Strabo juga di ilmu Strabo yang dia buat dari 17 buku ini juga untuk mendeskripsikan aktivitas manusia. Oke. With considerability-nya dengan ketertarikan utamanya itu untuk militer dan politik. Ya, masih zaman kerajaan. Nah, ini jadi Strabo menjadi sosok penting bagi geografi regional di zaman ini. Jadi di awal ya dia sosok pentingnya Strabo. Bukan Herodotus, bukan Aristoteles dan teman-temannya, tapi Strabo dari kerajaan Romawi. Oke. Karena apa? Karena dia menulis buku. Nah, Pak Herodotus itu kita tahu karena dia juga tertulis, tapi dia tidak menulis bagaimana dia menggunakan keilmuannya untuk geografi regional ya, untuk geografi regional. Nah, kalau Strabo dia menulis. Nah, itu yang menjadi dasar bagi Strabo. Ini peta dari dari Herodotus, Ptolemy World Map ya. Jadi bagaimana dia melihat dunia. Nah, kemudian dari Strabo. Nah, jadi bagaimana Strabo merekonstruksi kondisi yang ada di wilayahnya. Jadi dia mental mappingnya sangat bagus di sini. Bagaimana dia bisa melihat bagaimana dia bisa melihat kondisi sekitarnya. Dimulai dari pegunungan, ada pegunungan di sana, ada sungai, ada garis pantai, kota, oke? Jadi dia bagaimana? Jadi geografi. Nah, jadi si Strabo itu menggunakan bagaimana geografi itu bisa digunakan sebagai untuk pelayaran di sekitar Eropa. Dari Mare Internio, dari lautan Mediterania ke Oceanus. Nah, ini dulu namanya Oceanus. Kemudian juga menunjukkan bagaimana pentingnya lembah sungai untuk mencapai bagian luar dari kerajaan Romawi. Ya. Nah, ini pentingnya. Zaman dulu di zaman Romawi, peta itu menjadi penting karena kita untuk berperang tadi, untuk mempertahankan wilayah dari kerajaan lain, untuk mempertahankan kerajaannya dan untuk memperluas kerajaannya. Oke. Kalau sekarang masih. Bagaimana kita juga negara kita kalau kita tidak paham geografinya, kewilayahannya, maka kita hanya akan menjadi negara yang tidak merdeka sepenuhnya. Ya, seperti kita ketahui, banyak sekali berita pulau-pulau terluar kita dimiliki oleh asing. Nah, bahkan dibeli oleh asing. Nah, itu kenapa? Karena
orang-orang kita sendiri, orang-orang Indonesia sendiri tidak paham tentang kedaulatan negara, tidak paham pentingnya peta pulau-pulau di luar, pulau-pulau terluar kita, pulau-pulau kecil yang terluar. Ya, nah ini yang menjadi PR bagi kita. Selain itu juga, dengan mengetahui geografi kita bisa memahami, oh ternyata potensi tiap wilayah seperti apa. Jadi perkembangannya nanti mau seperti apa. Nah, itulah pentingnya dari geografi regional, memahami kondisi wilayah. Mana yang perbukitan, mana yang dataran, mana yang pegunungan, mana yang pesisir, apa potensi yang ada di sana. Nah, itu yang dikembangkan. Nah, ini Strabo itu sudah mampu membuat peta. Ini mungkin, peta apa ini Pak? Ya, inilah mental mapping. Yang saya yakin kalian juga pasti bisa membuat mental mapping berdasarkan pengalaman kalian. Oke. Nah, tetap contohnya mungkin kalian ketika kecil suruh buat peta dari sekolah ke rumah kalian. Nah, kalian mungkin bisa membuat itu. Mungkin pernah ketika SD ya mungkin. Itulah mental mapping. Tapi dengan begini saya sudah menunjukkan bagaimana luar biasanya seorang Strabo. Nggak ada ini drone, teman-teman. Nggak ada drone, nggak ada Citra, nggak ada Google Earth, nggak ada HP kalian itu nggak ada. Semua Google Map itu nggak ada. Tapi dia bisa membuat bagaimana dia bisa merinci di mana ada sungai, di mana ada pegunungan, di mana pantai, bentuk pantainya seperti apa, dia sudah bisa memperkirakan. Inilah Strabo. Oke. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa tadi yang saya kayak bilang bahwa Strabo membuat 17 buku. Nah, jadi bagaimana dia menjelaskan wilayah yang ada di sekitarnya terutamanya. Jadi mengapa Strabo bisa membuat peta itu? Karena Strabo itu adalah karakteristik orang yang suka berjalan-jalan. Dia keliling. Jadi nggak mungkin si Strabo ini bisa tahu di sana ada, di bagian utara itu ada pantai, bagian selatannya ada pegunungan. Itu dia, kalau dia tidak jalan-jalan ya tidak mungkin. Masa dia ngayal? Oke, kalau dia menghayal, semua orang bisa ngayal. Tapi kalau cuma ngayal, berarti kan nanti dia akan dicap sebagai pembohong. Pada kenyataannya kan tidak. Karena apa? Karena petanya dia itu digunakan tadi untuk pelayaran, untuk mempertahankan kerajaan Romawi. Oke. Nah, kemudian Strabo ini sebagai seseorang yang pekerja yang most notable for his work geography. Oke. Karena apa? Dia menjadi salah satu orang yang paling noticeable dan paling diingat mengenai geografinya, karena ia mempresentasikan, mendeskripsikan sejarah manusia dan tempat dari berbagai wilayah di dunia yang ia ketahui di masanya. Ya, jadi itu sudah menggunakan spasial perspektif. Oh, kalau wilayah Eropa yang di sana bagaimana, yang di Romawi seperti apa, di Yunani seperti apa. Dia sudah bisa menjelaskan itu. Ya. Karena apa? Karena jalan-jalan. Kemudian selain dia membuat 17 buku, dia juga orang pertama yang menjelaskan, mengkompilasikan pengetahuan mengenai geografi. Kemudian dia menggunakan regional approach yang tadi hasil bentuknya adalah peta yang dia buat. Kemudian dia menggunakan advance geografi teori. Dia sudah lebih jauh. Geografinya dia sudah membandingkan spasial, ya, aspek spasial dan kompleks wilayah sudah dia gerakkan. Kenapa? Karena dia dituntut untuk membantu kerajaan Romawi untuk mempertahankan wilayahnya. Inilah Strabo. Nah, jika dilihat dari peta dunia sekarang yang sudah dijelajahi oleh Strabo, Mesir, Yaman, Turki, Georgia, Iran, Oman, inilah yang sudah dijelajahi oleh Strabo. Di zaman itu, yang pastinya dia menjelajahi dengan kuda. Ya, bisa dipahami ya. Jadi dari sini saja sudah terlihat bahwa ketika kalian menjadi geograf, ketika kalian menjadi
salah satu bagian dari ilmu geografi ini, maka kalian harus sering jalan-jalan. Oke, jalan-jalannya kemana Pak? Jangan cuma tempat wisata. Oke lah tempat wisata menjadi alasan utama kalian pergi ke suatu tempat. Tapi pahami kondisi sekitar. Itu geografi. Pak, saya itu orang Kebumen, Pak. Terus saya ke Solo. Oke. Terus saya taunya cuma Kebumen, saya hafal, Pak. Kalau sering jalan-jalan ya, hafal semua dari utara, selatan, timur, baratnya mengerti semua. Ada apa di utara, apa ada di selatan, dan seterusnya ada tahu semua. Kemudian di Solo belum pernah kemana-mana. Di Solo di kosan. Atau kalau ini angkatan 2019 ya, mungkin ini yang semester 4. Mungkin Pak saya baru 1 semester Pak di Solo Pak. Habis itu pulang ke rumah lagi. Karena pandemi Pak. Oke. Nggak ada masalah dengan itu. Tapi nanti setelah pandemi selesai, geografi harus jalan-jalan. Harus muter-muter kemana-mana. Jangan cuma di kosan. Jelajahi. Kalau kamu sudah bisa menguasai wilayahmu, Kebumen, secara menyeluruh, apa yang ada di utara, selatan, timur, barat, maka ketika kamu ke Solo, kamu bisa naik kereta, kamu bisa naik bis, kamu bisa bawa motor sendiri, kamu bisa bawa mobil diantar orang tuamu. Selama perjalanan coba lihat perubahannya. Dari Kebumen, ya, Jawa Tengah masuk ke Yogyakarta, kemudian ke Jawa Tengah lagi, bagaimana perbedaannya, bagaimana perkembangannya. Oke. Nah, mengapa itu penting? Karena selain kalian bisa mengetahui kondisi sekitar, juga kalian bisa memahami perbedaan setiap wilayah. Ya, kurangnya mahasiswa geografi adalah menjelaskan kondisi region yang ada di sekitarnya. Oke. Sebenarnya tidak perlu saya minta, kalian itu memahami banyak hal. Setidaknya kalian memahami kondisi sekitar rumah kalian itu juga bagus. Ya, tapi jangan cuma satu RT, kanan kiri depan belakang rumah kalian. Tapi ya satu desa, satu kecamatan, satu kabupaten. Dimulai dari situ. Baru ke wilayah lain. Kayak sekarang kalian ada di Solo, ya pahami. Coba jalan-jalan ke Wonogiri, ke Jogja, Sleman, Boyolali, dan seterusnya. Ya. Agar ketika diminta menjelaskan suatu region, ketika menjelaskan untuk memberikan contoh suatu wilayah, membandingkan wilayah, maka kalian bisa banyak pengalaman, banyak pemahaman. Oke? Ya, mengapa penting ya? Ini contohnya aja Strabo. Bagaimana dia dengan jalan-jalan bisa bikin peta, peta wilayah, dan dia bisa digunakan untuk mempertahankan negara Romawi, untuk perkembangan Romawi. Walaupun Romawi akhirnya hancur, setidaknya ia memberikan ilmunya untuk Romawi agar Romawi itu mampu mengembangkan wilayahnya dan mempertahankan wilayahnya. Oke, geografi kalian pun harus seperti itu. Oke, nah kemudian peta dunia juga sudah dibuat. Nah ini tadi kan Herodotus di 450 before century dan Eratosthenes di 194 sebelum Masehi sudah membuat peta seperti ini. Dan Strabo juga sudah membuat peta seperti ini. Inilah dunia menurut Strabo. Pak imajiner. Ya memang imajiner, makanya dia ini cuma Libya dia. Dia ngomong, wah Libya pokoknya ini. Nah, terus Asia, Eropa. Strabo bilang seperti itu memang. Ya karena memang tidak, pelayaran belum sebagus sekarang. Teknologi belum sebagus sekarang. Tapi mereka sudah bisa membuat ini. Nah ini petanya si Strabo, Eropa, Asia, dan Libya. Dan Arab. Libya Arab. Oke. Nah, kok bisa Pak ya? Itu tadi. Bagaimana ia berupaya jalan-jalan ya. Melihat kondisi di sekitarnya sehingga dia bisa mengetahui, oh dunia itu seperti ini. Kalau tidak pernah ya tidak akan bisa membuat peta ini, bisa mengetahui kondisi sekitar. Ya. Jadi di geografi region ini kalian diminta untuk memahami spasial perspektifnya dulu. Bisa menjelaskan suatu wilayah itu ada di mana.
di sekitarnya ada apa, ciri kewilayahannya seperti apa, dan bagaimana membandingkan satu wilayah dengan wilayah lain. Itulah geografi regional yang menjadi akar bagi geografi secara utuh. Kan? Ini geografi adalah tipe dari geografi yang sudah lama, dimulai dari Herodotus yang dari 450, kemudian di abad kelima, ya. Jadi ini Herodotus ini sepertinya umurnya panjang sekali ya. Di mana dia bisa menjelaskan bahwa ada 3 wilayah dunia, yaitu Asia, Libya, dan Eropa. Oke, nah ini. Nah, selanjutnya kita melanjutkan setelah zamannya Romawi dan Yunani, kita masuk ke zaman abad pertengahan, di mana di sini kebanyakan masa keemasan dari Islam, ya masa Islam dari perkembangan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad membawa Islam, berkembang, menyebarkan Islam ke seluruh dunia, kemudian dilanjutkan oleh para khalifah-khalifah dan juga para cendekiawan, sehingga di zaman ini budaya Islam itu menjadi masa kemasan di saat ini, keilmuan dan lain-lain. Tapi yang memang permasalahannya di zaman ini, keilmuan kita itu dari para cendekiawan Muslim, perkembangan keilmuannya kebanyakan kemudian diakui oleh bangsa Barat. Ya, mengapa bisa seperti itu? Ya karena pemahaman untuk mempertahankan ilmu. Nah, ini dia. Jadi kita itu umat Islam itu kalau dilihat dari sejarah, kita memang kuat, kita memang hebat, tapi kebanyakan kita hancur karena sesuatu di dalam. Kekhalifahan dari kalangan Utsman Ali itu hancur karena kita orang di dalam itu bisa dihasut oleh orang-orang luar. Maka kemudian kelompok Utsman dan Ali bertarung, Ali juga banyak membencinya, sampai akhirnya kedua khalifah kita itu dibunuh. Nah, itu menunjukkan bahwa dan dibunuhnya itu oleh orang Muslim juga, kalau kalian baca sejarahnya. Nah, itu karena kita dirongrong oleh orang dalam. Kebanyakan kita diinikan oleh orang dalam, kita diadu domba oleh orang luar. Jadi umat Muslim seperti itu, gampang sekali diadu domba. Ya, seperti presiden kemarin saja, kita sesama Muslim bisa marahan, bisa berantem. Sampai sekarang mungkin di antara kalian melihat ada orang yang masih bertarung 0102. Warga kalian mungkin ada yang masih belum maafan dengan 0102 gara-gara 0102 dan seterusnya. Nah, itulah kita. Jadi di zaman ini Islam itu sangat berkembang pesat, tapi kebanyakan kalau kalian lihat ilmu-ilmunya mungkin sekarang baru diklaim lagi bahwa pertama kali itu cendekiawan Muslim, bukan orang Eropa. Tapi ya sudah masuk telat ya, karena orang-orang di dunia sudah pahamnya itu yang menciptakan itu adalah orang-orang Eropa. Nah, kan nih, suku Arab itu menjadi yang sangat outstanding geografer. Oke, melanjutkan tradisi pembuatan peta. Nah, kemudian Ibnu Battuta. Ya, Ibnu Battuta itu perjalanan melewati Middle East, Timur Tengah, ya, mengobservasi manusia dan lahannya. Kemudian Avicenna mempelajari mengenai geografi fisik, bagaimana gunung itu terbentuk. Nah, Ibnu Khaldun Muqaddimah Prophet jadi salah satu orang yang penting mengenai kondisi lingkungan fisik terhadap sosial dan politikal suatu institusi atau suatu negara. Nah, jadi sudah ada. Kalau kondisi fisiknya dia pegunungan, maka kondisi sosial dan politiknya bakal seperti apa. Itu Ibnu Khaldun sudah menjelaskan. Di mana untuk khususnya Ibnu Khaldun dia mengobservasi model
dari scientific research terhadap histori dan geografi, dan juga dia berjalan-jalan ke Afrika Utara dan Timur Tengah. Nah, oke, ditambah lagi ya di zaman Middle Age juga bahwa orang-orang yang berhubungan dengan geografi melakukan perjalanan, bukan hanya tinggal di dalam rumah atau tidak mencoba melihat-lihat kondisi yang ada di sekitarnya. Ya, kalau bisa dia juga bukan orang yang jalan-jalan, hanya jalan-jalan saja, tapi tanpa melihat kondisi yang ada di sekitarnya. Oke. Kemudian Ibnu Khaldun juga mencatat, jadi seorang geografi itu selain jalan-jalan, dia juga harus memahami kondisi sekitar. Misalnya ke Wonogiri. Wonogiri ini kars ternyata. Kayak mana ya? Saya datang pas musim hujan, makanya dia subur. Saya datangnya ketika musim kemarau, maka terlihat gersang sekali, susah air. Kok kayak gitu, masyarakat di sini bagaimana airnya ya? Kalian penasaran ketika kalian berhenti untuk sholat di musola atau masjid, kalian tanyakan, Pak, ini airnya dari mana, Pak? Ini kalau kemarau kayak gini ada atau tidak air ya? Dan seterusnya. Itulah geografi untuk memahami kondisi di wilayah sekitar. Ini Ibnu Battuta ya, bahwa dia punya never if possible cover any road a second time. Jadi dia punya moto bahwa tidak pernah jika mungkin lewati satu jalan itu 2 kali. Never. Jadi dia punya bahwa segala sesuatu tidak ada tidak mungkin. Jika mungkin, silakan lewati suatu jalan itu 2 kali. Ya, bukunya Rihlah My Travel Story dari Ibnu Battuta, melewati banyak tempat di dunia ya, di Asia dan Afrika terutama. Oke. Ini bagaimana Ibnu Battuta perjalanannya menggunakan kuda dibandingkan dengan Marco Polo, Zheng He. Lihat sejauh apa Ibnu Battuta dibandingkan dengan mereka. Yang merah ini adalah Ibnu Battuta, yang biru adalah Marco Polo, kemudian yang kuning ini adalah Zheng He dari Cina. Ya. Ini. Kemudian kita lanjut ke zaman kegelapan untuk perkembangan. Jadi geografi di zaman ini, geografi dianggap sebagai sebuah ilmu sains, ilmu pengetahuan. IPA. Geografi dari IPA karena apa? Karena banyak hal. Geografi tidak hanya karena geografi punya 3 pendekatan itu tadi. Kompleks wilayah, kemudian ekologikal dan juga spasial, itu menjadikan geografi sebagai sains. Ilmu murni. Bukan masuk ke rumpun ilmu sosial. Karena sosial yang ada di geografi pun dikaitkan dengan kondisi fisik, kondisi lingkungan, bukan hanya berdiri sendiri. Inilah geografi. Kemudian di zaman ini, di zaman kegelapan ini, dan masa-masa jadi di zaman kegelapan dan Age of Discovery, atau di masa-masa penjelajahan ini, bangsa-bangsa Eropa sudah mulai menjelajah ke seluruh dunia, mencari bahan baku, mencari bahan makanan yang kemudian menjajah zaman-zaman ini. Untuk geografinya sendiri mulai berkembang, yaitu adanya Prince Henry, Pangeran Henry, navigator dari Portugal, yang membuat peta menjadi lebih akurat. Kemudian dia mulai membuat bagaimana penjelajahan itu dimulai. Jadi concept in the light of discovery.
Jadi dia melakukan penjelajahan untuk lebih memperjelas bagaimana sih kondisi di suatu dunia itu seperti apa. Kemudian ada Alexander von Humboldt mulai mendeskripsikan tentang bumi. Carl Ritter, Understanding of the Human Dimension. Jadi dia Franz Henry itu tadi untuk membuat petanya di zaman ini. Kalau Alexander von Humboldt untuk mendeskripsikan buminya seperti apa. Kalau Carl Ritter tentang manusianya. Okay. Kemudian secara keilmuan geografi itu menjadi salah satu cabang ilmu di universitas-universitas di Eropa, terutama di Jerman. Nah, kemudian National Geographic Society muncul di tahun 1888. Jadi geografi sudah mulai. Jadi geografi di sini kita menjawab bahwa geografi itu sejarahnya panjang, punya sejarah panjang sebagai ilmu yang salah satu ilmu tertua di dunia juga. Oke. Nah, ini Alexander von Humboldt mengenai kondisi fisik bumi. Nah, lihat, sudah bisa membuat ini dia dulu. Bagaimana seorang von Humboldt sudah bisa membuat ini. Nah, ini Alexander von Humboldt ekspedisi dia. Di zaman modern, perkembangannya seperti apa? Nah, sejak zaman Yunani dan Romawi, geografi regional itu digunakan untuk jadi geografi regional di mana penekanannya adalah di aspek spasial perspektifnya. Perspektif ya anak sudut pandang spasialnya itu sudah digunakan untuk menjelaskan wilayah dan karakteristik manusia di suatu wilayah dan negara. Nah, kemudian menjadi hal yang sangat penting di abad ke-19 di mana sudah mulai first explorer were presenting the new world to the European Geographic Society. Jadi di abad ke-19 itu muncul bagaimana sih dunia itu ke tadi yang European Geographic Society. Nah, kemudian di awal-awal abad ke-20 dua sekolah geografi di Jerman itu adalah the work of Raschel was based on link between nature and culture. Yang di Jerman itu dia mengkaitkan antara lingkungan dengan budaya, sedangkan di Prancis itu based on Vidal de la Base work incorporate the concept of possibility dan Quint de Vie to show the role society within the region. Nah, mulai muncul bagaimana mengkaitkan antara lingkungan dengan budaya, kemudian bagaimana fungsi society terhadap lingkungannya, manusia. Jadi kalau di Jerman tadi bagaimana lingkungan dengan kebudayaan, jadi lingkungan budaya. Kemudian kalau jadi di Jerman ini dengan konsep deterministik, jadi manusia itu dipengaruhi oleh lingkungan. Tapi kalau di Prancis, sekolah di Prancis, dia konsep possibility, bagaimana manusia itu bisa mendominasi lingkungan. Oke. Jadi environmental determinism, jadi lingkungan mempengaruhi manusia, sedangkan environmental possibility. Jadi manusia itu yang bisa menentukan bagaimana lingkungan. Nah, deterministik dan posibilistik. Jadi di zaman ini geografi menjadi eksplorasi. Ya, James Cook ini keliling dunia, yang dimana akhirnya mulai berkembang bagaimana navigasi, kartografikal teknik, jadi bagaimana membuat peta, kemudian bagaimana navigasi, ke arah mana untuk ke Eropa, bagaimana ke arah mana untuk ke Asia, dan seterusnya. Oke. Ini jadi Alexander von Humboldt, dia bagaimana di abad ke-18 itu Eropa seperti apa. Kemudian systematic science of geography, jadi step by stepnya dalam geografi itu seperti apa. Kalau Carl Ritter itu bagaimana dia meng-create generalized world geography itu seperti apa. Dunia itu seperti apa sih? Ini perkembangan. Kemudian Royal Geographic Society yang tadi yang saya munculkan di tahun 30, di mana banyak sekali orang-orang
para ilmuwan bergabung ke dalam Royal Geographic Society, yang dimana ini mungkin menjadi pencetus munculnya Ikatan Geografi Dunia, ya. Ikatan Geografi Dunia, dan di mana di dalamnya para peneliti, para cendekiawannya adalah orang-orang yang senang dengan traveling. Kemudian di awal-awal ini ya, karena geografi berkembang, konsep geografi berkembang, dari dulu dijelaskan bahwa dengan mengetahui geografi kita bisa mengetahui wilayah, kita tahu perkembangan wilayah, perbedaan wilayah, akhirnya muncullah kolonisasi dari bangsa Eropa. Oke, ke Asia, Afrika, dan Amerika. Oke. Ya, jadi di zaman modern area ini bahwa semua dunia itu menjadi suatu bagian. Jadi bagian yang tidak terpisahkan dan mulai dikembangkan untuk mengetahui wilayah-wilayah itu. Kemudian di zaman ini, sebelum menguasai suatu wilayah, raja dan ratu itu membuat sebuah teks dan peta untuk mendeskripsikan kondisi di wilayahnya. Jadi ketika sudah menguasai conquer territory, mereka itu membuat sebuah teks, tulisan, dan peta untuk mendeskripsikan vegetasi, populasi, ya, keuangan, dan lain-lain dari wilayah yang baru. Sehingga dengan begitu, mereka bisa mengatur kerajaan-kerajaan yang wilayah-wilayah dari kerajaannya yang ada di seluruh dunia. Kemudian di era modern ini, setiap perjalanan kemudian dicatat, dan juga dipetakan. Ya. Dan geografi akhirnya mulai berkembang menjadi selain peta, buku, atlas, juga bagaimana menjadi dasar dalam perdagangan. Okay. Kemudian akhirnya bahwa di abad ke-20, di awal-awal abad ke-20 menunjukkan bahwa wilayah itu menjadi objek sentral dari geografi. Nah, jadi setelah perjalanan panjang, akhirnya di awal abad ke-20 mulai disadari bahwa mempelajari geografi itu mempelajari wilayah, dan wilayahlah yang menjadi objek sentral bagi geografi. Jadi wilayah, region, itu menjadi objek sentral dari geografi. Makanya kita ada analisis spasial. Spasial itu bisa skalanya mikro, bisa skalanya makro. Nah, wilayah itu bisa wilayah yang sempit seperti rumah kita. Oke, bisa desa, ataupun negara, ataupun benua, ataupun air. Nah, ini. Oke. Jadi karena wilayah, dengan perjalanan tahu wilayah, tahu komoditi yang ada di suatu wilayah, maka peta perjalanan, makanya ada jalur sutra dan seterusnya, itu karena adanya hasil pencatatan. Nah, jadi itu saya bilang tadi, ketika jalan suatu tempat harus ada bukti bahwa kalian pergi. Genopic hoax itu ya salah satunya karena itu. Tapi juga kalian bisa menjelaskan dengan bagaimana kalian mencatatkan diri kalian sebagai mahasiswa dengan jurnal, dengan aktivitas-aktivitas kalian. Oke. Nah, ini. Oke. Itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai perjalanan geografi, dimulai dari bagaimana orang-orang di zaman Yunani dan Romawi membuat peta-peta awal dengan berkeliling dengan sekitarnya, bergerak sampai sekarang yang di mana orang-orang sudah mulai mengembangkan ilmunya. Ya, itu zaman modern yang awal. Sekarang di zaman teknologi 4.0, bumi semuanya sudah menjadi lebih jelas. Ya, bukan lagi kalau dulu masih bagaimana eksplorasi, yang pada akhirnya geografi itu membentuk sebuah peta dunia yang kita tahu sekarang. Nah, kalau sekarang bukan lagi mengetahui peta dunia, tapi bagaimana perkembangan dunia itu, bagaimana perkembangan setiap region. Ya, itu yang kita notice
untuk berikutnya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan di psikologi di diskusi mahasiswa dengan dosen. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.